Marilah kita ingin mendapatkan hidup yang diberkati Tuhan, bukan yang dikutuki. Tetapi kecerobohan kita, ketidakhati-hatian kita sering sekali membuat kita ada dalam kehidupan yang dikutuk oleh Tuhan. Hari ini saya mau memperkenalkan kepada saudara 8 dosa yang mendatangkan kutuk dalam hidup kita sesuai dengan Ulangan 27. Ayat yang ke-15. Terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan, sesuatu kekejian bagi Tuhan, buatan tangan seorang tukang dan yang mendirikannya dengan tersembunyi. Dan seluruh bangsa itu haruslah menjawab amin. Kutuk yang pertama adalah kutuk apabila kita menyembah Allah lain selain daripada Allah Bapa di surga. Penyembahan seperti ini banyak bentuknya dalam kehidupan kita. Bahkan tidak jarang jabatan kita sudah menggantikan Tuhan. Kita menyembah pada jabatan kita. Kita menyembah pada kekayaan kita, usaha kita, keluarga kita, orang yang paling kita kasihi. Itu mendatangkan kutuk. Yang kedua, terkutuklah orang yang tidak menghormati orang tuanya. Ayat 16. Orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya, mereka terkutuk. Sering sekali, ini pun kita abai. Menghormati, menghargai, mengasihi orang tua. Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh kitab Efesus, pasal yang ke-6, ayat 2 dan 3. Hormati ayahmu dan ibumu, hormatilah orang tuamu dalam Tuhan, supaya lanjut umurmu dan bahagia hidupmu. Hati-hati saudaraku, dalam kita memperlakukan orang tua kita. Mari perlakukannya dengan penuh hormat. Mungkin saudara lebih hebat daripada dia. Mungkin sekarang saudara lebih jaya daripada orang tua saudara. Bahkan mungkin saudara lebih terhormat di depan umum daripada orang tua saudara. Tapi jangan sekali-sekali engkau memandang orang tua rendah. Terkutuk. Yang ketiga saudaraku, terkutuklah orang yang tidak jujur atas sesamanya. Ayat 17. Terkutuklah orang yang menggeser batas tanah sesamanya manusia. Orang yang curang, orang yang berlaku licik. Tuhan berkata, itu adalah orang yang terkutuk. Dalam kita mencari mengumpulkan berkat Tuhan, jangan sekali-sekali kita menjadi orang yang licik. Jangan sesekali kita menjadi orang yang culas, orang yang menipu, orang yang merugikan orang lain untuk keuntungan diri sendiri. Hasilnya mungkin besar, tapi hasilnya itu adalah bagian daripada kutuk yang mungkin mendatangkan sakit penyakit, mendatangkan kecelakaan, bahkan mendatangkan kerugian yang lebih besar daripada keuntungan yang kita raih lewat menipu tadi. Yang keempat, ayat 18. Terkutuklah orang yang menyesatkan orang lain. Hati-hati saudaraku. Sekarang ini banyak sekali berkeliaran di sana sini orang-orang yang menyesatkan orang lain. Orang yang membawa orang lain kepada jalan yang sesat, mempengaruhi ataupun juga memberikan informasi hoax sehingga orang lain itu menjadi sesat. Hati-hati saudara. Saudara mungkin memfitnah seseorang, lalu saudara mempengaruhi orang itu supaya orang itu juga ikut memfitnah seseorang itu, padahal apa yang saudara katakan sama sekali tidak benar. Itu mendatangkan kutuk dalam hidupmu. Engkau mungkin menggosipkan, oh si A itu seperti ini, dia seperti ini. Lalu kau sebarkan gosip itu, sehingga orang lain semuanya menjadi ikut seperti itu, seperti yang kau pikirkan. Padahal tidak seperti itu sama sekali. Engkau terkutuk. Lalu ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-23 berbicara tentang kekudusan. Terkutuklah orang yang tidak memelihara kekudusan, khususnya dalam kehidupan seksualnya. Kalau kita tidak berhati-hati,
dalam kehidupan seksual, memperkosa, tidur dengan istri ayahnya, tidur dengan binatang, tidur dengan saudaranya perempuan atau incest, tidur dengan mertuanya, semuanya bagian daripada kutuk yang Tuhan berikan kepada siapa saja yang melakukannya. Yang berikutnya adalah terkutuk orang yang membunuh sesama manusia. Ini adalah dosa pembunuhan yang diterima oleh orang yang membunuh. Di hadapan Tuhan, pembunuh itu adalah orang yang terkutuk. Lalu yang berikutnya adalah orang yang menerima suap. Itu pun orang yang terkutuk. Oleh sebab itu, hati-hati dalam kehidupan saudara. Adakah saudara penerima suap? Orang-orang yang selalu melakukan sesuatu dengan cara-cara menyuap, bahkan di dalam gereja pun sudah banyak suap menyuap. Hati-hati saudaraku. Dan yang ke-8 adalah terkutuklah orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Sudah mendengar, tapi tidak melakukan. Maka mereka masuk dalam kategori orang yang terkutuk. Saya berharap saudara tidak demikian. Tapi saudara menjadi bagian daripada orang yang diberkati. Bukan orang yang dikutuki. Amin. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini untuk mempelajari bagaimana hidup yang diberkati, bukan dikutuki. Tuhan memberkati.